Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa bersama saya Anggia Ebony dan sudah bergabung bersama kami di studio Abang Frits Edward Siregar selaku anggota tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran juga selaku mantan komisioner Bawaslu periode 2017-2022. Sehat Bang Frits? Sehat Mbak. Oke, sebelum kita berbincang Bang, kita mau simak langsung jalannya persidangan saat ini yang masih berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi. Kita simak bersama pemirsa. Menang. Nah ini ada anomali, kira-kira faktor apa? Apakah ada signifikan dengan faktor figur atau ada faktor-faktor lainnya? Terima kasih. Baik, silakan dijawab singkat-singkat. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari pemohon, memang secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana. Tapi ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres, secara real politik itu adalah petahana menurut saya. Apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanannya. Jadi dalam hal ini saya lihat ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagi-bagikan bansos, ya dalam persepsi publik saya kira dia adalah bagian dari petahana. Karena itu kemudian saya kira sangat jelas bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di beberapa provinsi, katakanlah misalnya di Jawa Tengah, itu karena memang tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat, membagi-bagi bansos, tampil di hadapan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi sebagai figur yang tadi saya sampaikan, figur yang populis, figur yang merakyat. Dan ketika kemudian dengan gerakan-gerakan atau mimik simbolik yang mengatakan dukunglah mungkin paslon nomor 2, saya kira preferensi pemilih akan terpengaruh ke sana. Jadi saya kira kenapa suara di lumbung nomor 3 itu turun, saya kira karena memang by design tim pemenangan 02 melalui Pak Jokowi itu memang intensif melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat dan kemudian dia hadir, dia ingin menunjukkan bahwa Presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya. Saya kira sangat signifikan bagaimana kerja antara lain Presiden Jokowi itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubu 02 ya. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa Presiden kita adalah orang yang sangat powerful. Secara legal formal dia kepala pemerintahan, kepala negara. Dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini, kalau itu bisa ditunjukkan di DPR, semua sudah ada pada kubu Pak Jokowi. Jadi hampir-hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi. Jadi ketika Pak Presiden Jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk memenangkan, maka saya kira tidak akan terlalu sulit untuk memberikan perintah, entah itu eksplisit, implisit, maupun mungkin secara simbolik. Saya ingin katakan Pak Jokowi adalah orang Jawa dan dia seringkali memainkan bentuk komunikasi yang simbolik, ya, yang tidak langsung. Tapi bagi orang Jawa pesannya cukup jelas bahwa arah dukungannya adalah ke 02. Pertanyaan dari pemohon tentang kepuasan pemerintah dari Jokowi. Pihak terkait, Pak. Dari pemohon yang lain ya, silakan. Masih lanjut. Oke, maaf tadi dari Pak Tama belum sempat saya jawab. Ya. Jadi dengan endorsement ke 02 itu kemudian kepuasan dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita itu kemudian dengan sendirinya mengalir pada 02. Tentang new developmentalism, saya kira ada kemiripan dengan apa yang diterapkan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru kita mengenal istilah pembangunanisme. Pada era sekarang kita mengenal pembangunanisme baru. Saya kira upaya-upaya untuk memperkuat, mendorong pembangunan infrastruktur, hilirisasi, penggencaran atau penguatan upaya-upaya diregulasi, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari
New Developmentalism. Dan saya kira hal-hal ini menjadi wacana yang terus didiseminasikan melalui berbagai media kita. Jadi ada kemiripan, tapi ada semacam bentuk revisi baru karena konteksnya kita hidup dalam sebuah tatanan ekonomi global yang bercorak kapitalisme global. Kemudian yang dari pihak terkait dari Saudara Farid, kalau saya nggak salah, Fahri, maaf. Kalau Anda bertanya mengenai apa riset yang saya lakukan, terus terang saya belum melakukan riset secara langsung dan saya sedang memulainya itu. Tapi saya tadi mendasarkan pada riset-riset yang dilakukan oleh terus terang saya mengutip dari buku-buku dari Saiful Mujani, William Liddell, dan Kusrido Ambardi yang dalam dua bukunya itu sangat jelas menggambarkan tentang pentingnya dua variabel tadi itu. Dan hasil pemilu tahun 2024 ini juga memantik banyak akademisi untuk berupaya memahami, menjelaskan kenapa kemudian kondisinya bisa seperti ini dan itu mengancam pada masa depan demokrasi kita. Saya kira kami di perguruan tinggi tergerak kembali untuk mengikuti, karena selama ini riset-riset terkait itu banyak dilakukan oleh teman-teman di lembaga-lembaga survei dan perguruan tinggi terus terang agak ya sudah yang tertinggal. Lain. Bapak kan belum melakukan riset itu ya dari ya, Hakim tadi? Sedang bersiap-siap menuju ke sana, Yang Mulia. Baik. Yang dari Hakim, Pak? Yang dari Pak Hakim, Pak Yang Mulia, Pak Daniel, saya kira ada anomali di Sumatera Barat dan di Aceh, tapi justru itu memperkuat tentang variabel ketokohan. Variabel ketokohan di pemilu 2019 ketika Prabowo menang di sana, saya kira cukup kuat karena afiliasi atau identiti yang dibangun oleh Pak Prabowo saya kira mengarah pada afiliasi Muslim ya. Dan dukungan karena Pak Prabowo kemudian beralih mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan, maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain. Dalam hal ini adalah pasangan nomor urut 1. Jadi pergeseran ini saya kira juga justru memperkuat variabel tentang ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam tapi juga berpikir secara kritis, seolah-olah mohon maaf ini menghukum paslon nomor 2. Karena dianggap mungkin beralih dukungan dari menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak dipilih tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh. Saya kira iya sudah cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan. Selanjutnya Pak. Ya, Yang Mulia, kami mohon dihadirkan Profesor Hamdi Muluk, ya, ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia. Silakan, petugas Pak Hamdi Muluk. Silakan Bapak, waktunya 20 menit termasuk dengan pendalaman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kita semua. Yang saya hormati Ketua MK, Wakil Ketua MK dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati pemohon, termohon, pihak terkait, dan hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan pokok persoalan yang sebenarnya menjadi kajian kami juga di Lab Psikologi Politik. Pertanyaan, seberapa jauh sebenarnya
dampak dari apa yang disebut dalam akademik disebut dengan social assistance dengan seluruh variannya. Mungkin ada yang menyebutnya social aids, ada yang menyebutnya safety net, atau cash transfer, dan seterusnya terhadap perilaku pemilih. Apakah betul bahwa instrumen itu mampu mempengaruhi perilaku pemilih? Kalau kita letakkan dalam konteks suatu negara sedang ada peristiwa pemilihan umum. Tentu banyak studi yang bisa kita rujuk bahwa social assistance itu instrumen yang lazim dalam sebuah negara karena mungkin banyak pertimbangan seperti tadi bahwa ini bagian dari juga safety net, bagian juga dari usaha untuk mengangkat orang-orang yang kurang beruntung, salah satu dan lain sebab, dan bantuan itu diberikan untuk sebagai buffering, nah sebagai bantuan untuk mencapai tujuan welfare. Nah, tapi di lain pihak memang secara politis ini problematik karena tentu yang punya otoritas untuk menyalurkan ini adalah petahana sebagai dan ini bantuan untuk mencapai tujuan welfare. Nah, tapi di lain pihak memang secara politis ini problematik karena tentu yang punya otoritas untuk menyalurkan ini adalah petahana tentunya, dan ini tidak dimungkinkan oleh kontestan lain yang tidak dalam posisi petahana. Nah, banyak studi-studi memperlihatkan, terutama mungkin yang sering dikutip studi Stokes itu, bahwa yang dia memakai istilah clientelism politics, artinya bahwa instrumen dukungan yang dipakai sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa untuk mempengaruhi pemilih. Nah tentu timing penerima manfaat bisa diarahkan supaya menguntungkan pihak yang memberi itu. Dalam konteks ini biasanya yang sering distudi adalah petahana atau partai-partai politik atau calon-calon yang satu kubu dengan petahana. Nah ini yang disebut dengan clientelism politics. Nah sebenarnya untuk konteks 2024 ini, karena ini menjadi perbincangan hangat, memang bagus kita melakukan studi yang betul-betul komprehensif. Jadi kita kumpulkan data dalam satu titik waktu secara longitudinal, survei eksperimental, tapi itu mahal sekali. Nah kami tidak punya dana untuk itu. Ya strategi yang kami lakukan adalah melakukan apa yang sering dilakukan oleh akademisi, itu melakukan namanya meta analysis atau meta review. Apa yang disebut meta?